Materi yang pertama yaitu dari Ustadz Al-Mubarak, yang mana materinya tentang hukum adat yang berkaitan dengan syarak. Untuk itu sama-sama kita dengarkan nanti. Beliau sudah juga sama-sama kita tahu malam melintang di tentang adat maupun tentang penyiaran agama. Untuk itu banyak yang kita tanyakan nanti, walaupun di celah-celah Ustaz ataupun Datuk ada yang nanya-nanya mungkin kenapa dua kan hukum adat berkaitan dengan syarak. Ketika ditaruh tentang syarak mungkin kita pakar. Ada hal-hal yang kita tanya, insya Allah beliau akan memberikan pengetahuannya kepada kita semua. Baik, untuk waktu dan juga tempat kami persilakan dengan segala kepada pemateri yaitu Datuk Al-Ustaz Al-Mubarak. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurna wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma wa taufiqa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kami hormati Bapak Camat dan Bapak Kades dan Mbak Kato suku adat nan pamo kayu gedang, daunnya rimbun tempat bateduh, batangnya gedang tempat basana, baninya gedang tempat pelindung, dahannya rampak tempat bagantung, buahnya lebih tempat memakan. Kok bakato dulu sebatah, kok melangkah dulu selangkah, mincang dan memutus, makan dan mengabdi. Dan juga yang kami hormati mungkin ada Pak Kadus ini. Nah, yang kami hormati Pak Kadus. Nampak kata seluruh adat na umpamo beranak banyak, pagi na punya lebih, petang na punya kurung. Ialah tempat silang nama patut, tempat kusut sudah selesai sebagai titin karajo ampat kejenang. Dan juga yang kami hormati Ketua Lembaga Adat beserta anggota sekaligus nenek mama, para nenek mama. Nampak kata seluruh adat na umpamo rimau gedang tempat buamu, padang luweh tempat babaliga, pergi tempat batanyo, balik tempat babagito. Nantau agak dengan agih, nantau paso dengan basi. Tu nanti kata dek seluruh adat teluk paku kacang belimbing, tempurung lenggak lenggokan. Anaknya paku, penakannya bimbing, kurung kampungnya petunggangkan. Dan juga yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota nama memegang tampuk Mas Gagang Suaso, orang yang penuh di adat dan penuh di lembaga. Kemudian juga yang kami hormati seluruh kita yang hadir ini, kecil nama-nama gedang nama gelar, kecil nanda kami sebut nama, gedang pun nanda kami sebut gelar, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Pendek katanya kita yang berada di bawah atap sebuah ini, dinding dan setekak juga yang kami hormati. Kemudian juga yang kami muliakan yaitulah pegawai syarak beserta para alim ulama. Nah, sebagai sulusinang dalam negeri dan beri tungkat di waktu lincin, memberi suluh di waktu kelam. Mudah-mudahan hari ini kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tentunya kita sebagai hamba Allah yang gaib,
hamba Allah yang lemah. Kita mari sama-sama kita meningkatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tentunya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pada hari nan sepagi saya berdiri di depan bapak-bapak ini dasarkan karena ada himbauan atau panggilan sekaligus undangan untuk datang ke sini untuk memberi penyuluhan. Ya. Sebenarnya 10 anak jari sebelah masuk kepala. Ya, sunnah semua maaf. Ya. Belum layak sebenarnya saya untuk menyuluh bapak-bapak ini, terutama Datuk Abu Bakar ni. Ya. Belum patut saya untuk menyuluh kerana ni ya maklumlah saya kok cerdik tidak berguru, kok alim tidak berkitab. Tidak. Sebenarnya belum layak duduk, belum patut duduk alu. Namun karena latas suruh latas rayu untuk menyampaikan penyuluhan adat, ya gini kok ibarat tebu sebatang, tebu setuntung lah. Walaupun setuntung ya kini kita kadu baiklah. Tidak. Ya sama-sama lah gitu. Nang nak bagi padang kemudian belum ada. Ya. Oleh karena itu, mungkin dalam penyampaian nanti kiranya ada tidak nak tukik mendaki ya. Nata seluruh kemanurun. Ada nak salah baris, ada nak salah ya, salah lari tu ya tolong dibenar tu. Ya. Mohon berdoa sama-sama lah kita ya. Ya kami di Siko juga bukan kayak ngajak poyo pandai berenang, tupai pandai meloncat dan juga. Artinya pada hari kau, ia berbagi pengalaman lah. Dan ada. Namun dalam penyampaian juga, toh nanti ada yang menyimpang kiranya pemahaman dan pemahaman boleh dikritik, ya. Tapi kritik untuk membangun, bukan kritik untuk memalukan. Maklumlah manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Jadi ya, kita coba kita mulaikan untuk membahas materi kita ini. Ya. Ya saya kok mau kelah nyubuhnya tuh ya. Macam mana pula kami dah ceramah tu. Materinya tadi ya. Tentang hukum adat yang berkaitan dengan syarat. Walaupun menceritakan tentang syariah yang berkaitan, adat yang berkaitan, namun tentu masalah adat tetap saya tuturkan juga nanti. Jadi berlandaskan usul fikih yang dibaca oleh Pak Ketua Panitia tadi. Dalam agama itu ada namanya qawaidul khamsiyah. Jadi kaidah hukum yang 5. Al-umuru bima qasidiha, al-musyaqqatu tajlibut taysir, ad-darru yuzalu, ya. Al-musyaqqatu tajlibut taysir. Jadi kemudian terakhirnya al-adatu muhakkamah. Adat itu dihukumkan. Jadi wayat tabi'u bil hukum syariah. Kan sudah dibaca tadi. Kalau masuk kita ya. Adat itu dihukumkan ya. Karena apa gunanya adat itu tersebut? Yaitulah untuk menyelesaikan sebuah negeri. Adat itu sebenarnya peraturan ya. Untuk menyelesaikan sebuah negeri. Oleh karena itu, kalau kita dusun kita nak selisih, dikata oleh suku adat, pagalah dusun dengan adat, takaklah tebing dengan undang, satulah laman dengan teliti. Insya Allah dusun kita akan menjadi aman, damai dan tentram. Tentunya adat yang memaga dusun tersebut itulah berlandasan dengan syariah tadi. Ya, adat memaga dusun, pagalah adat dengan dusun. Supaya apa? Jangan mohon banyak masuk. Kan itu. Jadi sebelum kita membicarakan tentang adat lebih lanjutnya, mana-mana saja adat yang berkaitan dengan syarat itu mana-mana saja.
kan gitu. Secara umum adat itu, sebelum kita melanjutkan proses hukum adat, kita harus mengenal dulu adat yang berselisihkan syarak itu ada 4 secara garis besarnya. Ya. Itulah yang di dalam pembagian adat. Ya. Yang pertama, adat sebenar adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat istiadat. Semua ini secara garis besarnya ini itu tidak terlepas dari hukum syariah. Maka inilah yang dikatakan adat itu adat mengatur, syarat memakai. Ada juga yang mengatakan syarat mengesahkan. Jadi beda bakso tujuannya sama. Karena kau beda bakso, karena di tempat lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang, lain pula lah hijau pakainya. Nah, walaupun hijau pakai berbeda-beda, namun tidak lari daripada hukum syarat. Jadi adat yang sebenar adat, inilah yang dikatakan adat yang sebenar adat itu artinya apa? Adat yang berdasarkan hukum syariah. Ya, itu salah satu contohnya. Maaf ya. Dalam akad pernikahan, salah satu adat dalam pernikahan adalah mahar, ya kan? Itu dalam adat kita, dalam syariahnya, ya. Wa atun nisa ya bisedaqatihinna. Nanihlah, berilah kepada perempuan itu mas kawinnya secara wajib. Nah, dalam adat bermacam-macam bentuk mas kawin itu. Di daerahku semayame, daerahku dua mayame, daerahku sebelah. Ya kan? Itu ada juga di satu daerah asal kawan mubai Al-Fatihah juga. Nah, itu yang dikatakan adat seperti lembaga dan setuang itu, ya, turun daripada ya itu, namun dicopakan berbeda-beda. Nah, ini salah satu contoh adatnya wajib itu pakai, tidak bisa tinggal dan harus ada maharnya. Syariahnya wa tunisa apa namanya habis dukotihin nikah. Berilah mas kawin terhadap perempuan itu ya secara wajib. Itu salah satu adat yang sebenar adat. Jadi artinya adat yang sebenar adat itu ya itu nanti kata suku adat itu berdirimu di paku, anak di dado diletakkan. Ya, yang benar jangan diajak, ya diajak lagi dianggup mati. Itu adat yang sebenar adat. Ya. Jangan tiba di lantai nak serentak, tiba di duri nak seningkit. Itu nak sebut apa camat tadi, menghukum belah buluh, cek dipijak, cek ditati, menghukum limau sebelah, menghukum dengan limau sebelah, bertepung pandai dalam berduka, ya bersifat mendikumpai, bersisih menikalau. Itu jangan dibuat dalam menghukum adat. Jadi hukum adat yang dikatakan hukum adat yang sebenar adat itu adalah yang benar, jangan dianjak. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ya, ulil haq walau kana murran. Katakan yang jujur itu, katakan yang benar itu, ya walaupun resikonya itu berat atau pahit itu berat. Mana anak kita, penakan kita salah, ya hukum, bohongnya benar, bimbing, walaupun itu binatang. Tapi jujur benar perilakunya kita bimbing, walaupun itu manusia. Kalau perbuatannya itu melanggar adat, ya hukum. Nah, ini yang dikatakan adat yang sebenar adat. Jadi syarat mengajar kita sebagai nini mama, kita sebagai lembaga adat dituntut untuk jujur dalam menghukum, menegakkan sebuah hukum. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu itu bersama orang-orang yang jujur. Artinya kita dituntut jujur. Itu yang pertama. Ada yang berkaitan dengan syariah. Semuanya itu adat yang sebenar adat. Yang kedua yaitu adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan itu ialah
Adat yang kita terima dari nenek moyang kita, yang dibuat oleh nenek moyang kita, yaitu Datuk Parpati beserta Datuk Kemenangan di Bukit Setinjau Laut. Dalam membuat tersebut membantai Kibau dan Tengah Dua sen 3 Depati. Alam yang terkembang dijadikan korup. Tuh. Nah, adat yang diadatkan. Kan 3-4% tadi itu. Adat yang sebenarnya sudah, dan adat yang diadatkan adalah adat yang diterima dari nenek moyang kita, yaitu Datuk Parpati beserta Datuk Kemenangan yang berseberangan dengan Datuk Kemenangan. Itu dalam melakukan dalam menegakkan meletakkan adat Dan mudah ikut mereka ke bawah dan tengah dua dan sen 3 Depati. Jadi itu yang itu terima. Kemudian itu juga sekali dengan syariah yang dicacat oleh nenek kita, yang dicacat oleh datuk kita, tidak lari dari syariah. Kemudian yang ketiga yaitu adat yang teradat. Apa itu adat yang teradat? Adat yang teradat yaitulah peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh batin, penghulu, luar, ya, dan hasil musyawarah negeri. Itu sebagian ahli adat menafsirkan adat yang teradat. Ya. Nah, adat yang teradat adalah ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh batin, penghulu, ya, atau hasil musyawarah negeri. Nah, dan ada juga ahli adat yang berpendapat adat yang teradat itu ialah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk desa tersebut, ya, berdasarkan semata-mata kebiasaan, tidak berdasarkan ketentuan pemerintah atau peraturan batin, sehingga tradisi tersebut menjadi pegang pakai oleh penduduk yang bersangkutan. Itu sebagian ahli tafsir mentafsirkan adat yang teradat. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempatnya itu adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat ialah kesenangan-kesenangan yang terdapat di desa tersebut, seperti kesenian, olahraga, pakaian, dan permainan-permainan lainnya. Itu yang dikatakan adat istiadat. Nah, keempat-empat ini, adat yang sebenarnya adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat istiadat, semua ini berkaitan dengan syariah. Tidak boleh lari dari syariah. Karena adat yang boleh dijalankan itu ialah adat yang bertalikan syarat. Jadi adat yang empat tersebut itu terbagi menjadi dua, ya. Adat sebenarnya adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat istiadat. Yang pertama ialah adat yang berhul mati. Semua ini kaitan dengan syarat syariat. Ya. Mana adat yang berhul mati? Itu dua di pangkal tadi. Yang pertama adat yang sebenarnya adat, yang kedua adat yang diadatkan. Dua itu namanya adat yang berhul mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Ya, mau berubah zaman, mau berubah masa, namun hukumnya tetap semacam itu. Yang kedua, adat yang berhul sintak. Artinya satu saat peraturan ini bisa berubah. Buah sintak kan bisa dibuka sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini yang dikatakan oleh suku adat, sekali air dalam 2-3 pulau berubah, 4-5 tanyanan putus. Sekali air dalam, sekali puluh lah tepian baganya. Sekali musim batuka, sekali puluh lah cara beralih. Ya lain kadehnya, lain pula aturannya, nah. Tahun besok lain kadeh lagi ikut aturan orang Orida apa Pandangan Orida.
Ya, itu yang disebut oleh usul fikih dalam kaitan agama. Tagayyuruz zaman tadullu ala tagayyurul hukmi. Berubahnya masa menunjukkan berubahnya pola hidup manusia. Tidak semua tidak. Ya, asal katanya itu berubah. Tagayyuruz zaman tadullu ala tagayyurul hukmi. Berubahnya masa menunjukkan berubahnya hukum. Hukum di situ bukan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, bukan itu maksudnya. Maksudnya pola hidup manusia, cara hidup manusia. Nah, zaman dulu Nabi bagudo, ya awak ini nggak pakai es udo. Nah, itu namanya adat istiadat itu, berubah kesenangan itu, ya, tidak bisa lagi. Nah, namun keempat ini berkaitan dengan syariah. Jadi ini, kemudian kita kembali ke awal tadi. Setelah kita mengenal adat yang 4 ini, ingat itu pokok dasar secara umum adat kedua itu, ya 4 itu adat yang sebenarnya adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat yang istiadat. Nah, tentu kalau desa ini kita pingin maju, itu seluko yang disebut tadi, seluko namanya, atau pantun adat, bahasa adat seluko adat, ya. Kalau nak seri dusun tersebut, pagalah dusun dengan adat, takatlah tebing dengan undang, sapulah laman dengan teliti. Nah, timbul pertanyaan di benak kita, pagalah dusun dengan adat. Apa nih yang adat nanaga dusun itu? Enak, buluh nanganang dusun itu apa nih yang? Iyalah adat yang dusun isyarat tadi. Ya. Nah, di dalam pucuk Jambi 9 lurah, ada juga orang menyebutnya di dalam bumi sepucuk Jambi, ada juga di dalam bumi pucuk Jambi, ada juga, pilih yang mana bahasanya. Di dalam bumi sepucuk Jambi 9 lurah ini ada 2 sistem hukum adat. Ada 2 sistem. Yang pertama yaitu sistem, ya, hukum undang 28. Ya, ada juga yang mengatakan sistem undang 20. Itu yang atau undang-undang 68, anak undang yang 12. Nah, 3 bahasa. Ya, undang-undang 28 bukan 28. Maksud 28 itu bahasa orang tua dulu, bukan 28. Undang 28 itu 4 kali 2 8. Nah, itu bahasa orang tua dulu. Ya. Bukan 28, nah. Undang-undang 28 maksudnya 4 kali 2 8. Nah. Kemudian undang 28 ini disebut juga undang yang 20. Nah, undang yang 20 ini ada juga orang nyebutnya induk undang 68, anak undang 12. Ya. Nah, semua undang ini kaitannya juga dengan syariah. Tak lari tidak. Nanti kita baca ada bertemu lagi. Ya. Mana undang 8? Kan 20. Nah, berarti undang yang 8, ya, itu 2 versi pula, 2 pendapat juga. Undang yang 8, ya, yaitulah, ya, tikam bunuh pedang berdarah, upeh acun batabung saya, sir baka sebatang suluk, samusaka tegak di bateh, ya. Maling curi teruang lantai, rebut rampeh, dago dagi memberi man, sumbang salah lagu perangai. 8. Itu undang yang 8. Kita secara garis umum ini, ya. Itu undang 8 tadi, ya. Ingat, terlalu cepet. Terlalu cepet. Jangan nyak, cepet mah. Itu mereka tua balik, jangan ngomong lagi, apa lagi nak? Cepet banget ngomong ini ya teh, ya buat maunya. Ya kalau salah, insyaallah Datuk ada yang kasih kami cepet lagi, ya. Kalau salah dalam penyampaian ini, ya tolong dibenahi, tidak masalah. Mana undang-undang 8 tadi, ya, tikam bunuh pedang berdarah, karena kata ya. Insyaallah kita ada halaman. Ya. Ngaji dan kita ngatam nanti bangkai. Ya.
Anu awak ngaji ngetak di bangkai. Mending resda di Ngaji di kitab ya. Jadi itu undang yang 8 tadi. Undang yang 12 mano? Itu ada 2 versi ya. Ada yang mengatakannya ngau lalu anting jatuh, pulang pagi babasah-basah, bajalan bagegeh-gegeh, kacundung matoran banyak, dibawa ikat, dibawa langang, dibawa angin, dibawa ribut ya. Tatuki tijak kemendaki, tasidurong tijak kemanurun, batimbang jawab batampi, bajual bamurah-murah, basurek bak sipasan, bajejak bak baki. Itu yang 12 itu kalau dihitung satu-satu tuh. Jadi 8 tambah 12 jadi 20. Itulah yang dikata undang nan 20 atau induk undang nan 8 anak undang yang 12 atau undang 28. Contoh sistem hukum adat yang pertama yang dipakai di Pucuk Jambi 9 lurah. 1. Yang kedua yaitu sistem undang-undang Pucuk nan 9 ya, induk undang nan 8. Pucuk undang nan 9, induk undang nan 8. Itu sistem yang dipakai dalam hukum adat yang berkaitan dengan syariah nanti. Mana pucuk undang nan 9? Pucuk undang nan 9 ini terbagi kepada 2. Yang pertama 4 yang pertama itu terjadi di luar negeri. Dan yang di Amerika ada gini masalah pemahaman terjadi di luar negeri. Wah jauhnya di Amerika. Tahu di Jepang mana? Maksud di luar negeri itu di luar dusun terjadi perkara tersebut. Mana yang 4 jatuh ke luar negeri? Yang pertama adalah samun si gajah duman. Yang kedua samun si adum duman. Yang ketiga samun si menti duman. Yang keempat samun si kati duman. Keempat ini terjadinya di luar dusun, tahu luar negeri. Nah, jadi yang dikata si gajah duman itu kan gajah duman, gajah balago kan itu. Si gajah duman ini itu nanti kata suku adat, kalau ada orang itu nak kesat-kesat daun pimping, pedeh-pedeh daun sirih, lah sesak kadiri lah beji kajiwo, nah bungkuk lah makan sahung ya, nang kerek lah makan ganti, tiwih ikan kabarau, hak darah dak nak pampek, hak jamu dak nak bangun. Di mana tempat terjadinya? Tempat terjadi permasalahan si gajah duman ini iaitulah di tapak lulung Imbo Balu, gumpalan paku penyamunan, yaitu di antara Kota Baru dan Sungai Limau. Maksudnya tempat kejadian permasalahan tersebut di Ibu Ganong. Tuh bahasa. Contohnya kalau ada orang mati, kita berjalan di sebuah rimbo, bertemu orang mati, kata rimbo diradili. Nah, itu permasalahannya apa? Permasalahannya masuk ke dalam si gajah duman terjadi di ibu kita. Nah, ya. Kalau orang yang semacam ini, ya, itu nanti kata seluruh adat, ya, ditangi ungko kalabu, di atap langau hijau. Tidak berkubu, tidak berpendam bapak kuburan, tidak bertegak batu nisan. Ya, nyawa dah berdarah, dah pampeh. Ya, nyawa dah bangun. Artinya orang ini dialah matilah di situ. Itu secara adat dulu. Namun hukum adat yang ini tidak berlaku lagi ini, tidak ada lagi duet, karena termasuk bertentangan dengan syariah. Mana bagi dalam syariah, apabila kamu bertemu, ya, sebuah mayat, maka wajib hukumnya kita mentajhiskannya, wajib kita menguruskannya, maka hadat yang tidak sesuai dengan syarat dihapuskan. Tuh, kan kata dado adat sendiri ada,
Itu contohnya. Kalau dulu biar busuk situ, ya. Nah, tak bisa. Kita harus di bawah itu. Nah, itu samun si gajah duman. Bertentangan dengan syarat, dibuang saja. Ya. Permasalahannya terjadi di rimbo. Kemudian yang kedua, samun si adum duman. Samun si adum duman ini itulah terjadinya di lebuh tapian. Nah, ya. Terjadi samun si adum duman ini terjadi di tunggu bukan di itu. Salah nanti. Terjadi di antara di batas Siring dengan Bidik, terjadi di antara dua negeri, ya, di antara dua di atas perbatasan. Nah itu, maka permasalahannya semacam itu kok. Nah, ya, sudah diacak, sudah diunut, ya, kok kaji diunut, kok keragat lah ditapak, ya, lah dibaca unang balik, unang pergi nama labu gajah, unang pergi nama labu gajah, unang balik nama labu semut, ya, lah diimpit dengan tajam, lah didada dengan angan. Namun tidak jauh juga, ya, tanda-tandanya tidak juga ketemu siapa yang membunuh orang tersebut. Maka, ya, yang dihutang di situ adalah kedua negeri tersebut. Ya, kalau yang tadi negeri yang dihutang, yang nanggung jawabnya. Kebau siku semak semani, ya, serta semak semaninya berek salah tiga tang. Kemudian samun sikati duman itu terjadi di lebuh tepian. Ada juga yang mengatakan dia terjadi di lubuk di tepian, tempat terjadinya. Yang sikati duman terjadinya yaitu di rumah. Ya. Ada penyamunan, ya, rumah, kalau ada orang mati dalam kampung itu adalah rumah mati, ya. Rumah itu dalam dusun, tapi dua dusun dalam rumah, kan gitu. Nah, jadi kalau perkara yang macam itu sama juga, sudah dibaca unang pergi nama labu gajah, unang balik nama labu semut, tadi impit dengan tajam dari dada dengan angan, ya, kok kayu dari unut, kok kadahat dari tapak, ya, tidak ada unut bentang-bentang, tidak apa itu, tidak ada tuki di bawah tapak, unut bentang di bawah hati, tidak ada juga, tidak ada. Maka, ya, negeri juga yang berhutang mengganti kerugian orang itu kalau barang hilang dan nyawa hilang diganti juga. Ini, nah ini syariah juga, ya. Maka dalam agama kaitannya kalau masalah pembunuhan, penyamunan itu kan itu tadi. Maka ada hukumnya. Iza atal muslimaini bisyaifihi al-qatil wal maqtul benar. Kan itu. Ada sanksinya dalam agama. Apabila dua orang muslim bertemu, ya, maka terjadi pembunuhan, penyamunan, maka kedua-duanya itu dalam neraka. Mati, seko, ya. Kenapa? Nah hidup itu, nah mati itu ada kata dia hidup, ini nak bunuh ganti. Oleh karena itu, maka diterbitkanlah itu hukum syarat tersebut standar dengan adat, tidak bisa lari dari itu. Ini pucuk Undang-Undang 9 tadi yang 4 jatuh ke dalam kedua dusun. Kemudian, ya, pada itu kak kitab nak tadi salah apa ke? Kamu salah hukum ya. Jadi kemudian yang keempat, ya kan, 5 tadi kan? 5 jadi. Di 9, 4 sudah tersebut. Yang yang 5 itu terjatuh ke dalam negeri. Mana yang jatuh ke dalam negeri? Yang jatuh ke dalam negeri adalah, ya, upeh acun babi somakan, bubuk pukau batabung saya, siah bakal sebatang suluh, empeh di atas batando tunggal, empeh di bawah batando sirik. Jadi 5 kan? Ini upeh acun babi somakan satu. Yang kedua, bubuk pukau batabung saya.
Yang ketiganya sia baka sebatang suluh. Ada juga mengatakan sia baka si puntung suluh. Nah, tinggal beda bahasa itu. Yang keempatnya empek tumbuh dateh batando tunggal, empek tumbuh di bawah batando siait. Nah, itu. Jadi pemahamannya apa nama tadi? Upeh acun, babi somakan. Apa itu upeh? Apa itu acun? Ya. Nah, apa itu babi somakan? Upeh adalah makanan yang diberi ramuan, yang diberikan kepada seseorang sehingga menyebabkan seorang itu sakit, tetapi tidak mati. Itu upeh. Kalau acun, yaitu satu makanan yang dibubuk dengan racun, ya, dan diberi kepada seseorang sehingga sakit bahkan sampai mati. Itu acun. Nah, ini kalau ini ya terjadi, maka hukumnya kalau sampai mati bangun, ya, ke bawah suku beresaratoi satu semak sebaliknya. Nah, ini kaitan juga dengan sarangnya. Tidak bisa, ya. Ada semuanya kaitannya. Nah. Kemudian yang keduanya yaitu bubuk pukau batapung saya. Apa bubuk pukau? Aja tadi babi somakan tadi ya. Babi somakan yang dikatakan babi somakan ini membuktikan bahwa makanan itu memabukkan. Sisa makanan itu diberikan kepada ayam atau binatang lain sehingga binatang yang memakan makanan tersebut mati. Itulah yang dikatakan babi somakan. Kan tadi upeh acun, babi somakan. Upeh itu tadi racun sudah diterang, kemudian babi somakan bekeh sisa makanan itu apa yang orang kau mati dek benowo, maka sisa makanan itu diberi kepada binatang, mati binatang tersebut. Inilah bukti bahwa kebenarannya yang dimakan orang tadi yang menyebabkan seseorang mati itu betul-betul dari makanan itu. Itu namanya upeh acun babi somakan. Yang kedua bubuk pukau batapung saya. Apa itu bubuk? Ya, bubuk adalah makanan yang diberi ramuan yang memabukkan, diberi kepada seseorang sehingga orang itu menjadi pusing tapi tidak pingsan. Nah, yang berikutnya pukau. Pukau adalah suatu ramuan yang diberikan kepada seseorang sehingga seseorang tersebut setelah makan itu pingsan, pusing dan pingsan. Itu namanya pukau. Batapung saya tersebut, ya, ini maksud batapung saya itu tempat pukau dan bubuk tersebut. Jadi itu pemahamannya. Kemudian siah baka sebatang suluh, ya, siah baka sebatang suluh ini siah baka ada maksud siar baka, yaitulah siah adalah membakar sebuah lahan, membakar perkantoran, membakar sebuah rumah, tetapi tidak menghabiskan siang. Kemudian bakar sama membakar lahan, perkantoran, tetapi menyebabkan sehingga habis semuanya. Namanya bakar. Sebatang suluh itu adalah alat untuk membakar, apa itu cetuk atau culok atau apa itu dikatakan puntung suluh. Nah, ya, siah bakar sebatang suluh. Sudah itu, ya, denda hukumnya, ya. Nah, itu kalau itu tidak dikaji baca, ya, itu mesti dikaji baca dulu. Tabaka rumah orang tadi apa sebuah sudut apa gagalonya. Kalau sebuah sudut rasanya dah wajar kerbau dah. Ada penutur dikit telah disungguh tak kerbau wajar dah tu. Tak wajar. Ini yang dikatakan dalam adat sensansako.
dalam adat. Jadi meletakkan hukum itu sesuai dengan keadaan yang terjadi. Itu sembako. Bahasa lainnya didenda, dilihat dulu. Bahasa Wak lima dulu. Ya, jangan wah si bakas batang suh, wow, tidak bisa. Ya, ada rumah terangkang langsung lah. Nah, ini. Jadi kita menghukum manusia adil-adilnya. Antah hukum bilang adil. Bahwa kamu hukum itu dengan secara adil. Adil itu sesuai hukum tersebut dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi tersebut. Karena sedikit, tepanggang sedikit ke bawah wajar, tidak ada wajar kan? Nah ini yang setali dengan syariat. Harus adil. Kenapa? Agama memerintahkan kita adil. Nah, kemudian 4 tumbuh di atas batang tunggal. Manu 4 di atas batang tunggal. Yang 4 di atas batang tunggal itu yang pertama adalah tikam bumi, cerak telur. Nah, ada ngatonya cerak telur, ada ngato cerak alur. Ya. Yang kedua balang 2 seiri. Yang ketiga mandi, yang keempat mandi di pancur gading. Itu namanya 4 di atas batang tunggal. Kalau itu tidak ada kaji baconya, sudah jelas nyata di alam terang maklare utang tahu apa yang duduk begini. Ya itu dari kata seluruh adat tuh undang tidak dibaca pusko lagi, pusko tidak dikirai, teliti tidak teliti lagi, lembaga tidak ada nampak lagi dah, karena nyeleh tu. Kempat itu sama hukumnya, tunggal ke bawah siku semak semani beri 100 kantang kain sekat kayu itu. Itu yang 4 tubuh dete petanda tunggal. Itu masih dalam pucuk undang 9 ini pembahasan kita ini. Pembahasan kita ini masih dalam pucuk undang yang 9 tadi. Kaitan di situ. Apa itu tikam bumi? Nah ini yang terkait dengan serak kan? Dia mau tak mau diterang. Kalau dari terang ada macam kaitnya. Tikam bumi itu majas, kiasan. Bumi itu asal kejadian seseorang. Maksudnya tikam bumi itu adalah perbuatan orang seseorang berzinah dengan ibu kandungnya. Itu tikam bumi namanya. Karena masalahannya tikam bumi. Induk itu kan asal kita lahir. Nah, bumi itu kan asal jadi manusia. Maka dibuatlah buat datuk itu nenek gitu dulu tikam bumi. Ya itu bahasa adat Hindu. Kalau bahasa Wak itu maaf ya nunggu minum enggak maka orang adat itu bahasanya halus tikam bumi. Kalau gue bahasa halusnya bunyinya. Nah ini hukumnya zina ya. Maka dalam agama, kaitan dalam agama, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu menghampiri zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang dipilih. Itu agama. Kalau dalam hukum agama, rajam itu, ya dicambuk. Rajam asal hukum adatnya masuk luka mungkin, luka pedang yang dijalin, luka mungkin kan, yang dijalin dengan akas basau, kemudian dibekali dengan pisau timah, masuk uang ke dalam luka itu, campak ke dalam lubuk dan dalam. Kalau dia berhasil mutih tali itu dengan pisau terbuat dari mati, maka hidup lahnya. Kalau tak dia mati lahnya. Itu secara hukum adat lamunnya. Kalau gitu ini dengan kena HAM, ada pidananya ya, tak boleh. Jadi mana cari hukum tengahnya yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, walaupun itu hukum kan. Nah ini syah hukum dasar yang kita sebut tadi. Jadi itu namanya tikam bumi. Yang permasalahannya anak berzina dengan ibu kandung. Yang kedua cerak telur. Ya cerak telur, mecah telur. Ialah bapak berzinah dengan anak kandung. Ya ada anak gadis, kebanyakan gitu ini tuh ya anak gadis ini harus lihat man, harus lihat mek pada
empuh mukuk dan ngerapu juga kelakang juga tidak dibolehi anak lagi ni tak bisa ini jangan disayang-sayang itu berkaitan dengan agama ya secara agama sah kita mencium anak kita ya kan sah halal kita mencium anak kita namun secara adat sumbang tentunya ya tradisi ada tradisi kebiasaan orang Muslim itu tidak boleh secara agama sah gimana karena dikhawatirkan timbul iblis nanti naik nafsu syahwat sehingga terjadilah perzinahan. Jadi permasalahannya cerak telur berzinah dengan anak kandung, anak perempuan kandung itu bapaknya. Yang ketiganya balang dua seingi. Balang dua seingi itu kiasan juga ialah kakak beradik melakukan perzinahan. Bersaudara, dua bersaudara, suang jantan, suang betina. Melakukan perzinahan. Ini ya itu juga dihukum ya ini kepada zina juga namanya balang dua segi dilarang juga ada begitu itu tidak boleh apabila bujang gadis melakukan zina fajliduhu bisama nina jirdatan ya itu dicambuk secara hukum syariat dengan 80 cambuk sing kalau mati ya sudahlah kalau tahan dia nasibnya hidup. Kalau janda yang melakukannya fajliduna ya mi'ata jirdatan. Kalau janda yang melakukan hal zina itu bini wang dengan laki wang atau bini wang dengan budak kali dengan janda itu dipecut 100 kebecut 100 ya diutang juga lah dengan kebawah suku selemak semani serta dinasihat. Dalam adat tidak mengenal hukum penjara, dalam adat yang ada adalah hukum moral dan material. Itu lebih efektif hukumnya. Jadi itu yang tetap berkaitan dengan syariat dan lari dah. Adat bersini syariat, adat itu. Adatnya terbunyi tadi namanya adalah balang dua segi. Kemudian yang berikutnya adalah ya mandi di pancu gading. Maksud mandi di pancu gading ini banyak versi pemahaman ahli-ahli adat. Namun untuk yang saya temukan, mandi di pancu gading itu adalah melakukan perbuatan zina dengan istri-istri orang yang berpangkat. Itu namanya mengadat telunang ini namanya. Maka hutang tersebut ke bawah siku lah itu tuh semak ya. Tapi terjadi berzinahan. Tuh pucuk benang dan 9 tadi pas kan? Samun si gajah duman, samun si adung duman, samun si nanti duman, samun si kaki duman. 4 sudah ditambah dengan 40. Mana yang 4 adalah 30 pedang berdarah, 5 kan? 30 pedang berdarah, sebakat sebatang suluh, samusaka tidak dibatai. Kemudian 4 deteh batano tulang 42 batano syekh pasti tidak 5 kan? Sudah itu 4 deteh batano tunggal ini yang sedang kita bahas. Kemudian 4 di bawah batano syekh kan 5 tadi. Yang kelima itu tuh mana dia 4 di bawah yang batano syekh. Ini yang dikata adat. Kalau permasalahan 4 di bawah batano syekh ini terjadi di dalam desa kita, ini yang dikata suku adat tadi. Undang nak dibaca pusko nak dikirai, teliti nak diintih, lembaga nak diampak. Maknanya yaitu yang pertama luko, yang kedua luki, yang ketiga dago, yang keempat daging. Itu utangnya ya itu ada melihat persilah keadaan. Ada mengatakan siku ayam boleh diraup ya. Boleh digunting gitu, lima keadaan lah. Jadi luko, luki, dago, daging. Mana yang dikatakan luko? Ya, letah jangan takuak daging darah tercak. Itu nama luko namanya. Dan nama luki, letah jangan takuak daging putus urat, taincung tulang. Darah tercak itu namanya luki. Kalau orang tua, murah sebenarnya apa luki itu?
Nah, itu yang kita kaji baca sebagai nenek mama. Tipe orang kata aku anak aku luko, wah, luko neneknya. Coba tengok dulu. Kita sebagai nenek mama, kita nenek mama perang dulu. Luko, pelukis, kau bangga. Nah, untuk menetap hukum kita harus tahu dulu hukum luko itu apa, lukis itu apa. Kalau kita tidak tahu luko itu macam mana, lukis bagaimana, kita cacat tentang itu namanya hukum dewa itu. Ya. Luko tadi letak jangan takwa daging darah tercak itu luko. Kalau lukis letak jangan takwa daging darah tak pecah, kemudian putus urat tak incung di tulang darah tak pecah, itu namanya lukis. Kemudian luko terbagi dua, ada luko tinggi, ada luko nah. Mana luko tinggi kaitannya dengan syariah itu juga. Ya. Mana luko tinggi? Ya, dah jadi kalau beda. Ya. Luko tinggi secara garis besar luko yang tidak tertutup dari pakai adat. Ya wilayah luko, ya punggung tangan, telapak tangan, telapak kaki, punggung kaki, itu luko tinggi namanya. Dasar hukumnya, ya sikuk kambing, semak semani, bereh 20 gantang, ya. Itu dasar hukumnya. Tapi tentang liek tadi harus sako, liek dulu. Lukonya itu, wah luko tinggi, jangan asal luko tinggi kambing, belum tentu. Tentang liek dulu, tengok. Katanya luki, luko. Gores dengan buku dikit. Kalau gores dikit, wajar tak? Wajar tak kami? Itu katanya salah di adat bautang babahi, salah dia gamu buat ubat pada ho. Maksudnya itu mutang itu sesuai dengan keadaan. Ya. Keluki, walaupun tinggi itu kan, kami tidak bisa. Kalau luki gores dikit, itu ayam letaknya. Kalau bisa serendah hutang apa? Nasihat. Kan itu dasar hukum kan moral. Nasihat diajar. Itu. Nah, kalau masih bisa, tapi jangan kadang-kadang dah senang anak awak dukung dah dengul siap beda. Maksud ganti dengan duit dari utang. Ayam lah. Nah, itu. Sebaliknya ruko rendah. Ruko rendah adalah ruko yang tidak tertutup, yang tertutup deh pakai ada contoh bagian perut, dado. Lukonlah itu asal hukumnya dendanya adalah siku ayam semak sanani berenua gantang. Ya, itu asal hukum. Tapi didendang liat dulu, disensako dulu. Cuma imam lukonya. Kalau kalah kata wah jawa. Walaupun luko rendah, tidak bisa ya dendang liat dulu. Kalungnya tamuhan, kalangnya sihat, kambing siku semak semani. Kalau nyampang mati, naik hukumnya ke bawah loh. Walaupun yang rendah, kaki, ya kalau nanti lah tuh ayam siku semak semani. Awan hukum diberikan dia loh. Ya, ya tanggung gitu ya. Lah gitu ya. Itu berat berseko jadi nenek mama. Ya, ini. Tetapi pahalanya gedangnya milisun kampung, ya, gedangnya pahalanya jadi memang ini, ya. Kalau disebut apa deh? Karena lembaga adatnya berperan di segala hal, apapun hal bang tibo. Yang kalau dipikir-pikir ya, gedang resiko ya. Hendaknya pakai adat naik ke honornya, jangan cina. Kawan ini kan. Itu kalau gedangnya apa pakai adat? Kalau bisa jangan dengan mantu. Jadi itu ya 4 luko luki tadi. Jangan asal utang begitu. Ditengok keadaan dulu. Sudah itu dago daging. Mana yang dikatakan dago? Dago adalah menentang pemerintah yang sah atau peraturan pemerintah yang sah. Itu dago. Tetapi tidak menyakitinya. Tadi istirahat. Ya. Kalau kau tak Pemerintah ini lah. Ini. Sampai tahu dengan mama, lapor ke mana mama, utang itu. Ya. Itu dago.
tetapi tidak sampai menganiaya. Kalau daging menentang pemerintah yang sah tetapi dengan menyakiti jasmaninya, aturan begitu itu daging namanya, itu beda. Jadi yang empat ini adalah empeh batang syirik tumbuh di bawah. Hal ini perlu dikaji baca sebelum menyacatkannya. Kalau ada teknik tidak perlu dikaji baca di ladileh yang berbuat zina. Nampak punya tu terang di alam, beda nampak lari. Itu tadi. Jadi itu pucuk punang dan sembilan namanya. Itu semuanya berkaitan dengan syariah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Itu kaitannya. Lanjut. Lanjut. Jangan kita minum anu. Dah tahulah masalah. Kalau mau break dulu, Ustaz. Break dulu, dia mau minum sana. Dah. Oke, materinya masuk. Dulu kan. Jadi lanjutkan. Ya, Bagi lagi memang. siap. Jadi itu tadi pucuk 6 dan 9 tadi. Ya, sistem hukum adat yang berada di pucuk Jambi tadi ada dua sistem. Yang pertama ini undang yang 28 atau undang 20 atau induk undang 8 anak undang 12. Yang kedua pucuk undang 9. Sudah kita bahas. Kemudian induk undang 8. Mana induk undang 8? Induk undang 8 adalah Treh Mangkudu Imo Kasang Lalang idak capudak tumbuh lagi ketumbuh belumbu-lumbu. Kayu muda idak berpucuk lagi berpucuk digenting kulit. Tanam padi lalang tumbuh panang kunyit putih isi. Ulit bumi pematang, ulit tanah pematang bumi. Imau ulit di tengah dusun, ayam buamu di tengah rumah. Benar uang idak dikaji. Ya, nah benarnya kata awak baik. Gawe lain di pemetulan dua. Apa itu? Ya, itu satu. Ya kan? Baik kan? Apa itu? Treh Mangkudu Imbo Kasang. Treh Mangkudu Imbo Kasang adalah perbuatan salah satu penduduk penduduk setempat yang selalu menyalahi peraturan adat dan peraturan syarak. Gawe nyalah syarak, nyalah adat, ada benar gawe. Berdematnya dah, ya, orang tuyungnya dah. Ya, aku mau nyedak. Dia dengan tuyung. Ya lah, dia bakal gaji. Umpamanya kan. Itu selalu menyalah hukum adat, ya, masalah adat dan menyalahi syariah. Nih orang ini namanya Treh Mangkudu Imbo Kasang. Ya. Tuh, ini undang yang 8. Yang keduanya adalah burung gedang dua suara. Apa burung gedang dua suara? Maaf, saya pejabat no. Burung gedang dua suara itu nanti kata suku adat. Burung gedang dua suara pemimpin bangko dua, ya, lidah baca bangko, lidah balapi. Pemimpin bangko dua, lidah balapi. Tunjuk luih kelingking pakai pek di luar ancung di dalam. Nah, tuh kalau pemimpin itu semacam itu tidak ada denda itu, ya, bisa denda kambing siku semani serta dihentikan secara adat, secara pidana tak kaji lewat. Nah, ini yang ketiganya adalah burung kecil mengiling mato. Nah, menyuling mato atau menggiling mato. Ya, salah juga salah, mencari-cari kesalahan orang. Siapa burung kecil mengiling mato adalah penduduk biasa, orang biasa, nyes orang biasa, tapi ceritanya Allah Rabbi gedang utang. Aku sampai situ. Pau kau beli mobil tuh. Tetapi nama kata suku adat duduk di pau kupi cek goreng cek 1 pulau mutang 60. Balik rumah anak minta sen bakato sen kecil dak do sen gedang jauh 60. Utang. Orang ini kalau terlalu sering
bisa dihutang dengan dasar Undang-Undang 68 burung kecil mengiling mata. Ada juga satu pemahaman. Yang pemahaman yang kedua, burung kecil mengiling mata adalah pemerintah biasa, rakyat biasa, uhang biasa, tetapi menyalah pemerintah. Ya, tapi di belakang dan wani terus terang, termasuk juga burung kecil mengiling mata. Apapun tak dibantai itu. Ini versi hukum pucuk undang-undang 68. Kalau undang 20 lain belum ini. Tujuannya sama, cuma bahasanya berbeda-beda. Kalau dalam pucuk undang 68 undang 9 macam itu sepertinya. Pemahamannya. Jadi awal-awal besok selalu menyalah pemerintah. Tak dulu di muka, di latar. Ketua lembaga adat itu pun tak. Di pun muka itu tujuh. Jangan. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, ya, tunggulah lupa ya. Burung kecil mengiling mata tadi. Kemudian yang keempatnya jung lalu kembang batau. Ya. Jung lalu kembang batau. Apa itu jung lalu kembang batau? Ya. Itu adalah orang yang melakukan fitnah, menuduh seseorang tanpa ada bukti. Itu namanya jung lalu kembang batau, sibuk tentang urusan orang. Nah, ini berkaitan dengan agama. Apa kaitannya dengan agama? Al-fitnatu, ya, al-akbaru minal qatl. Fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Akibat fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Kalau bunuh orang cuma suham bisa dibunuh. Kalau fitnah bisa sebuah musuh dibunuh. Ya. Ini kalau dalam adat bahasanya jumlalu kembang betahu. Tahu bapak dengan kembang? Yo. Nah, bapak tahu. Nama muda-muda? Dan itu kembang nak. Di danau itu kan ada. Nama mana pun jom ibarat itu nempuh. Ya, bila hidup empuh dia tahu. Ini artinya apa? Sibuk dengan urusan orang dan melakukan fitnah. Ini kaitannya dengan agama, dengan syariat. Al-qatlu al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah lebih besar bahayanya daripada membunuh. Dalam adat jumlah kembang batau. Situ bertemu ada masih syarat masih kita Allah tadi itu. Ya, harus dipertanggungjawab. Jadi orang yang macam itu kalau tidak terbukti kesalahannya, ya, kalau kesalahannya tidak terbukti, ya, nuduhan tapi tidak terbukti. Ini yang dikata oleh pantun suku adat tu, ya, nak mudik ke salam buku, singgah balik ke rusun bangko, tak mui salung buku, babalik angin kamuko. Kan itu. Kuau mati dek bunyi, rusuh mati dek tijak, api menunjuk, alif menunjuk lurus, wow menunjuk buku. Tuh, nuduh hang tak bukti itu akibatnya. Numpang cekak tidak bercincin, kena dulu kandang kering, kena getah kayu aromati. Itu namanya. Jadi jangan sibuk ngurusan hang lah, dengan fitnah. Ya, besok kita lembaga adat dan naik gaji dah. Wah, lama ni nak lagi hotak jangan tu fitnah. Kalau ada bukti jangan nuduh lah. Ya, ini. Itu ya. Balik ke mukanya buku. Ya, tapi bantu deh. Dah mudik ke salam buku singgah balik ke rusun bangko. Tak muih salung buku. Angin balik ke muka. Jawab tuduhan terbukti. Maksudnya kalau tidak terbukti tuduhannya itu, maka dialah yang dihutang. Situ ke bawah sama sekali. Fitnah itu. Salam bui. Ya, salam bui. Itu yang 4 gitu kan. Ya kan 8 dan 68. 4 jatuh dalam negeri. Yang jatuh luar negeri induk 68 yaitulah bujuk sama lik batang layang-layang menyembah buih
kemudian menyunting bunga setangkai ditinggalin dalam negeri. Ya, itu 4. Bujuk semali badan, layang-layang menyembah buih, menyunting bunga ditangkai ditinggalin di dalam negeri atau dalam dusun. Bisa juga. Ya. Bujuk semali batang, apa bujuk semali batang tu? Ingat di bujuknya nyo. Ya. Bujuk itu adalah kiasan. Ya, bahasa kiasan. Ialah perilaku seorang lelaki ya terhadap perempuan dengan jalan mengintip-intip. Baik dia ujang ataupun laki wang. Nyambang mandi, nyambang ke WC. Itu namanya bujuk sebalik batang namanya itu. Uhang ini dalam suku adatnya itu yang disebut dalam suku adat duduk mengintai kelam, tegak mengintai lengan. Ya, berjalan melintang tapak, menimbai melintang adab, kicap melantih kain, cubit melantih daging, melintang bak mata balulu, turangnya itu. Dalam adat. Jangan. Ya, ini kalau tipu ke ini mama, tipu ke orang adat untuk nadat betul. Nelayan kan untuk tambahan deh teman-teman. Jadi kalau tipu pengaduan yang semacam itu, ya dihukum itu adat dan adatnya itu, ya. Di situ hukumnya ya ngintip ya itu serahlah hukumnya adalah ayam sikut sama sekali ya ngintip ya nyambang ya. Tapi kalau ngintip langsung nangkap enggak dia ya kan itu ya sesako tuh dia ngintip nangkap ya apalagi bini uhang ya kalau bini uhang itu ada hukum tambahan namanya tak tunjuk 10 Mei ya tak tepuk style sapao tak pakai sikut ke bawah adonya kalau bini uhang itu ada hukum tambahan daripada 3 udah jadi jangan sama we kalau juga udah jadi sikut ayam bini uhang buih ayam ya ada lebihnya itu yang perlu kita kaji baca ya kaitannya itu haram hukumnya memandang perempuan yang bukan muhrim gitu lagi tak bini uhang udah ganti udah kawin bini uhang mana katanya sempat lakinya ngamuk-ngamuk lagi kacau ya jadi teliti situ bujuk semali batang yang kedua layang-layang menyimbah buih apa layang-layang menyimbah buih itu Undang-Undang 8 Pak ya yang jatuh dalam negeri itu adalah perempuan ya berbuat zina dengan seorang laki-laki dengan seseorang ya dengan gadis lelaki berbuat zina dengan perempuan baik gadis ataupun janda atas dasar suko sama suko aku HP gini kan ya halo chatting-chattingan aku di situ laki tidak do nyok sama mu berzina nyok itu namanya dalam adat yang mengenalkan hukum adat di situ adalah layang-layang menyimbah buih namanya ya nah tahu-tahu sehingga sampai hamil dia suka sama suka hamil udah doa tahu udah ya ini yang dikata oleh suku adat itu ini tidak berdetik mudik tidak berdetak ya mudik pintu bagi wang ini apa namanya lawang berkunci nampak mencit jatuh ke atas dado dah dengar bunyinya tahu-tahu kok ubi lah baisi kok tebu lah babuku kok pisang lah basikan ya dah utangnya tuh si kumpau sama ni zina tu ya siapa saya minta pendapat ni lah yang namanya zina tu apa ya mana cak utang ya zina itu adalah berhubungan intim di luar pernikahan itu intinya kalau mulai bukan dalam adat kamu zina kanan zina mato dalam syariah dalam adat bukan zina namanya ya itu dah kepau dah tu kalau nulet lain hukumnya lagi nulet ke bawah ya
Tak tunjuk tadi tahu nggak? Tak tunjuk apa nama tak tunjuk ya? Apa nama tadi? Nah, ya. Tak tepuk, tak sepau. Tak tunjuk itu pemahamannya apa? Tunjuk itu adalah fitnah penyuham. Itu tak tunjuk, tidak tunjuk konda. Maksud tak tunjuk itu memfitnah. Kalau pahaman pada kitab itu. Nah, tak tunjuk itu memfitnah istri orang. Nah, itu tak tunjuk namanya. Ya. Jadi sudah itu yang ketiga orang yang hamil tadi, kalau sampai dia hamil, ya itu dinikah, diutang serta dinikahkan, ya, diutang serta dinikahkan. Jangan utang deh, menikah dah. Statusnya minimal kan? Ya, statusnya minimal. Nah, Nikah. tanya pas lakinya, gimbo, bang ini kemana? Iya, perlu itu panggil. Ya kalau nada berarti utang nih nada. Kawin nggak bisa, kenapa haram punya menikah bini wah? Nah, kalau nama kamu kan, kalau status di bini wah, nah nikahnya kan haram. Berarti tidak bisa dinikahkan. Yang bisa utang adat yang diterbitkan. Nah, ya. Tapi maksudnya tadi kan kalau jando, jando itu jenis bukan bini wah. Maksudnya kan jando. Itu tadi. Jadi gadi lah ya. Gadi dengan jando. Otomatis kalau jando itu tidak bini orang. Tapi betul, baik ditanya betul. Anda kata dia bini orang, itu hutangnya yang diterbit. Ya. Tapi kalau lakinya aku nagih, ya dinikahkan. Karena untuk menentukan nasab anak kandung. Kalau ngandung apa? Kan ngandung tuh. Siapa bapaknya? Adik kawin, lagi jantan lama juga. Ini. Maka dinikahkan untuk menentukan siapa bapak anak tersebut nanti. Namun anaknya tak punya zina, anaknya lalu, wali yakin juga laku. Ya. Jadi itu yang kedua, yang ketiga menyunting bunga di tangkai. Itu kiasan daripada perbuatan perkosaan. Menyunting bunga di tangkai. Itu melakukan perbuatan perkosaan, memaksa seorang perempuan berlaku cabul, berlaku buruk, paksa, tino itu lembut, tangkap, ya, itu namanya dalam adat menyunting bunga di tangkai. Andai kata bunga itu bisa berbunyi, dia lembut, cuma di tangkai itu lah. Jangan ditiku, macam itu. Ya. Yang keempatnya titin galing dalam negeri. Ya, titik galing dalam negeri. Siapa itu? Itulah seorang pemimpin atau tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak punya pendirian. Bau tahu pada tu, ya, yang sikur sama mandi gitu. Ya, itu. Jadi tidak boleh itu, harus punya pendirian. Nah, semua hukum-hukum tersebut tadi tidak terlepas dari kaitan agama. Fitnah fitnah itu akbarul qat. Sudah itu tadi mencari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, wala yaghtabbakum ba'dhum. Wala tajassasu, wala tahasadu. Jangan kamu mencari kesalahan orang lain. Wala tanajasu. Mencari-cari kesalahan orang. Itu dari kata Tuhan tu, ya, gajah berempat mata dan nampak tungau sama laut nampak. Gawe orang nampak salah, gawe orang tak nampak. Ini apa namanya? Semua hukum-hukum adat itu tidak lainlah daripada kaitannya syariah. Jadi apa namanya? Itu sistem, kita kembali ke awal, kita terlalu jauh juga sebenarnya. Yang pertama tadi sistem hukum adat dalam Pucuk Jambi 9 bulan. Inilah undang-undang adat, ya, sistem undang-undang adat dalam Pucuk Jambi 9 bulan. Ada dua sistem, undang yang 20 dengan Pucuk undang-undang 9 ini undang-undang 8. Sudah dibahas tadi, tinggal undang yang 20 yang belum dibahas. Untuk lebihnya, berkaitan kalau sebenarnya. Jadi bapak-bapak sekalian,
Ya, dalam pembahasan tadi itu segelintir pemahaman, masih banyak lagi penjabaran-penjabarannya, ya. Nah, bukan hanya yang disebut baik permasalahannya, itu pokok dasarnya. Permasalahannya masih banyak, ya. Nah, mungkin pada waktu untuk saat ini belum tersampaikan, mungkin besok di mama ini insya Allah ada pemahamannya lagi kan itu. Nah, jadi coba kan berbeda-beda pemahaman, namun tujuannya sama-sama untuk membangun negeri. Nah, ini intinya. Jadi untuk sementara kita sampaikan dulu di sini. Kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.